PCL adalah penyakit berbasis lingkungan. Itu merupakan kondisi di mana tubuh manusia mengalami kelainan yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan diantaranya ada diare, ispa, TB paru, malaria, dan juga demam berdarah. Juga ada penyakit keracunan makanan, keracunan pestisida, filariasis, kecacingan, dan juga chikungunya. Yang pertama yaitu diare. Diare yaitu kondisi di mana pengidapnya mengalami buang air besar lebih sering daripada biasanya. Seseorang bisa dikatakan diare apabila BAB sebanyak 3 kali dalam sehari atau lebih. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare, yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus. Dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit infeksi akut yang menyerang satu atau lebih saluran pernapasan, mulai dari saluran napas atas atau hidung hingga saluran napas bawah atau alveoli. ISPA lebih sering menyerang anak-anak karena anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Tanda gejala terkena ISPA adalah sering batuk dan flu, demam, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, hilang nafsu makan. Penyebab terkena ISPA adalah bakteri atau virus yang masuk ke dalam saluran nafas, ventilasi rumah, kepadatan hunian rumah, asap pembakaran yang digunakan untuk memasak, asap rokok. Tanda-tanda bahaya ISPA diantaranya pada jantung, nadi meningkat atau melemah, tekanan dan penurunan darah. Pada sistem saraf, mudah gelisah, mudah terangsang, sakit kepala, bingung, hingga pingsan. Apa yang harus dilakukan bila terkena ISPA? Berilah makanan yang sehat selama sakit. Perbanyak jumlah makan setelah sembuh. Bersihkan lubang hidung bila mengganggu.
Perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Pembuatan larutan mengatasi ISPA adalah 1 sachet kecap, 1 sachet madu, 1 buah jeruk nipis, dan 1 gelas air hangat. Langkah pembuatannya adalah setengah sendok makan madu atau kecap. Potong jeruk nipis dan peras cairannya. Campurkan madu atau kecap dan perasan jeruk nipis. Minum saat batuk dan hidung tersumbat. Minimal 3 kali sehari. Poin-poin penting yang harus dilakukan adalah membuka jendela setiap hari agar udara segar masuk. Menjaga kebersihan tempat tidur dengan mengganti spray. Hindari penularan dengan mengurangi kontak dengan penderita. Konsumsilah makanan yang bergizi. Segeralah menuju sarana kesehatan rumah sakit apabila terjadi gejala ISPA. Mengenakan pakaian yang bersih, bahan menyerap keringat, dan nyaman dipakai. Selanjutnya yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit adalah peradangan atau kelainan pada kulit yang bisa diakibatkan oleh virus, bakteri, jamur, maupun oleh reaksi alergi. Dalam dunia medis, kulit gatal disebut juga pruritus. Penyebabnya terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Kulit kering. Salah satu penyebab yang paling umum mengenai kulit gatal adalah kulit yang kering. Kulit kering ditandai dengan kulit bersisik, pecah-pecah, dan gatal. Penyebabnya karena kulit kekurangan kelembabannya yang diakibatkan oleh terpapar udara kering, air panas, hingga bahan kimia. Kulit juga dapat mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kondisi medis tertentu, seperti dermatitis yang menyebabkan kulit kering. 2. Alergi makanan. Kulit gatal dan berwarna merah disertai dengan mata berair, bersin-bersin, diare, dan kram perut mengindikasi bahwa alergi terhadap makanan. Alergi makanan dapat datang secara tiba-tiba atau terjadi setelah beberapa jam makan makanan tertentu. Kulit gatal muncul merupakan bagian dari reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap makanan yang mengandung alergen. Beberapa makanan yang dapat memicu alergi seperti susu, kacang-kacangan, telur, dan makanan laut. 3. Gigitan serangga. Gigitan serangga seperti nyamuk, laba-laba, kutu, dan serangga lainnya dapat membuat kulit di sekitar gigitan terasa gatal dan iritasi. Gigitan serangga dapat meninggalkan bekas gigitan yang berukuran sangat kecil, sehingga seseorang mungkin mengalami rasa gatal di kulit namun tidak dapat melihat bekas gigitannya. Apabila kulit gatal karena gigitan serangga, kunjungi dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. 4. Penyakit ginjal. Kulit gatal juga bisa disebabkan oleh penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal akut. Rasa gatal pada kulit muncul tanpa adanya ruam. Hubungan penyakit ginjal hingga terjadinya gatal belum diketahui secara pasti. Namun, para ilmuwan menduga keterlibatan banyak faktor di dalamnya. Pada sebagian besar penderita penyakit ginjal akut, kualitas tidurnya akan terganggu karena rasa gatal pada kulit mereka. 5. Penyakit autoimun. Kulit gatal dapat menjadi bagian dari gejala penyakit autoimun. Kulit gatal adalah gejala umum yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Penyakit autoimun muncul karena deregulasi dari sistem kekebalan tubuh terhadap jaringan tubuh sendiri. Beberapa contoh penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan sistem kekebalan tubuh diantaranya dermatosis primer atau bulosa autoimun vitiligo, dermatitis atopik, dan psoriasis vulgaris. 6. Masalah psikologi. Seseorang dapat mengalami rasa gatal karena masalah psikologi. Beberapa kondisi kesehatan mental membuat seseorang seolah-olah kulitnya gatal dan merinding, serta munculnya keinginan untuk menggaruk. Menggaruk kompulsif pada orang yang memiliki masalah kesehatan mental bisa disebabkan oleh depresi, kegelisahan atau anxiety, dan gangguan obsesif kompulsif. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kulit gatal adalah menggunakan pelembab dengan rutin, mengompres dengan air dingin atau es batu, mengaplikasikan krim kortikosteroid sesuai petunjuk dokter, menghindari penyebab alergi, menggunakan antihistamin topikal sesuai petunjuk dokter, dan konsultasi pada dokter spesialis. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.